dengan tema tanya jawab Islam. Pada kesempatan hari ini saya lebih dahulu mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan terutama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita sama-sama tetap dalam keadaan sehat wal afiat dan dilapangkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, kita langsung saja. Tema kita pada hari ini adalah tanya jawab Islam tentang hukum menyemir rambut. Hukum menyemir rambut terutama ini adalah salah satu keterkaitan dengan hal-hal keagamaan. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi tentang hukum menyemir rambut. Bagaimana hukumnya menyemir rambut? Dijawab oleh Mas Haji Antoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengecetan rambut. Memakai cat rambut warna hitam tidak diperkenankan dalam ajaran Islam berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu an. Dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Kuhafah atau ayah dari Abu Bakar datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibu sawada." Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim sendiri. Menurut kalangan Syafi'iyah, unsur pelarangan ini karena dikategorikan ghayyirul hilqah atau disebut dengan merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bagi wanita yang telah menikah yang bertujuan khusus untuk menyenangkan hati suaminya dan atas izin suaminya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Seperti halnya malah disunahkan bagi wanita untuk mewarnai kuku tangan dan kakinya bila suaminya itu memang suka dengan hal yang demikian. Ismail Al-Aini, halaman 78. Kemudian pelarangan mengecat rambut dengan warna hitam seperti yang tertera di hadis di atas sebenarnya dasarnya cukup banyak di antara sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim. Seputar warna hitam yang dimaksud dalam hadis ini memang ada pendapat bahwa yang menyatakan yang dimaksud Nabi adalah warna hitam murni. Jika bukan murni diperkenankan. Kita dilihat dari kitab Hasyiyah As-Sanadi ala An-Nasai
juz 8 halaman 138 dan Hasyiah As-Suyuti ala An-Nasai juz 6 halaman 646. Namun untuk lebih berhati-hati ya, alangkah baiknya juga kita hindari. Terkecuali yang pertama, wanita yang telah menikah yang bertujuan khusus untuk menyenangkan hati suaminya atas izin suaminya, maka seperti ini dibolehkan. 2. Lelaki yang bertujuan untuk irhab al-adu, memberikan rasa gentar pada musuh Islam di medan perang ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Utsman Abi Dujanah, Uqbah bin Amir, Hasan Husain dan lain-lain, hanya karena peperangan di zaman ini sudah tidak ada, berarti alasan diperkenankannya dengan sendirinya juga tidak ada. Ini dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim juz 14 halaman 80. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyembelih uban mereka, maka selisilah mereka. Ya, itu hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini diterangkan alasan sunnahnya menyemir rambut dengan selain warna hitam demi menampakkan perbedaan dengan orang kafir yang memang sangat dianjurkan. Sebab meniru gaya dan kebiasaan orang kafir berarti sama halnya dengan mereka, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum berarti menjadi bagiannya. Namun Imam Al-Ghazali menyatakan bila suatu kesunahan sudah menjadi sebuah tren ahli bid'ah, maka berarti tidak boleh dikerjakan lagi ya. Karena kenapa? Karena khawatir akan menyerupai mereka. Meskipun pendapat ini ditentang oleh sebagian para ulama, lalu seperti Izzuddin Ibnu Abdissalam ya, itu ya. Demikian ketika semir warna-warni selain hitam telah menjadi tren para preman atau anak pang seperti sekarang ini ya, maka terjadi khilaf yang ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang ya. Kemudian hukum selengkapnya mengenai semir selain warna hitam ini telah dibahas dalam forum musyawarah pondok pesantren ya se-Jawa Timur ya, di pondok pesantren Tahfizil Quran Lirboyo Kediri tahun 2010. Ada juga pertanyaan lagi ya, bagaimana hukum semir merah, kuning baik pada keseluruhan rambut kepala atau hanya sebagian saja? Jawabannya adalah hukum bersemir merah ya, kuning baik kepada keseluruhan rambut kepala atau hanya sebagian diperinci sebagai berikut. Yang pertama, dalam kondisi rambut beruban dan pada saat model semirnya banyak, model semirnya ini itu tersebut menyerupai disebut dengan tasyabuh ya. Tasyabuh itu ada pada kebiasaan adat ya, kebiasaan orang-orang fasik. Maka hukum bersemir merah dan kuning bagi laki-laki maupun perempuan yang belum bersuami terjadi khilaf atau perbedaan ulama. Menurut Imam Al-Ghazali ya, imam kita, hukumnya haram ya, dan menurut Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam tetap diperbolehkan. Dalam kondisi rambut tidak beruban ya, tidak memutih, maka diperbolehkan bagi wanita yang sudah bersuami atau seizin suaminya. Namun bagi wanita yang belum bersuami terjadi khilaf atau perbedaan ulama. Menurut sebagai ulama haram
karena tasabuh bil fusaq atau menyerupai kebiasaan orang-orang fasik, ya. Dan menurut pendapat yang lain diperbolehkan apabila ada tujuan yang dibenarkan syariat atau gharad sahih. Nah, sumber dari referensi ini merupakan ada saya sebutkan ya referensi dari sebuah kitab. Yang pertama Mazahibu al-Arbah, ya, halaman 46 sampai 47. Terus yang kedua Fi Husni As-Sair, halaman 11 sampai 12. Kemudian ketiga Ittihaf As-Sadah, ya, halaman 591 sampai 592. 4. Al-Bahru Al-Muhit, halaman 356. Fathul Bari, halaman 354. Kemudian yang terakhir Syahru An-Nawawi, halaman 204. Itulah ya sumber referensi kami yang saya sampaikan kepada Anda semuanya. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi sebuah informasi dan bermanfaat bagi kalian semuanya, karena ini sebuah tren, ya, informasi-informasi tentang hal-hal keagamaan perlu kalian dan Anda semuanya pahami, ya, terutama saya sendiri. Ya, akan akhiri, wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah lah tempat kita memberi pertolongan, ya, memohon pertolongan dan perlindungan, ya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali ke lain waktu. Mudah-mudahan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.